Jadi ada 3 pertanyaan yang paling nggak kita jawab sekarang. Apa itu SRPMK? Singkatannya itu ini, sistem rangka pemikul momen khusus. Jadi kurang lebih itu gini, kalau ada portal, anggap aja ini bangunan lantai 2 ya, itu ada bagian yang dilemahkan, yaitu di bagian balok. Sehingga di bagian balok terjadi sendi plastis. Nah, sendi plastis itu apa sih? Nanti abis ini kita bahas. Tapi kurang lebih analoginya kayak gini. Jadi ketika ada, bisa bayangin ya, ada silinder, yang atas itu diameternya lebih besar, yang tengah-tengah diameternya lebih kecil. Kalau ada beban ditarik, kalau ditarik, kira-kira bisa feeling nggak patahnya atau putusnya itu di daerah mana? Ya kurang lebih ya di daerah A ini. Kalau materialnya sama ya, misalnya baja gitu, semuanya sama materialnya, ya kurang lebih dia bakal leleh atau dia bakal runtuh di daerah sekitar A ini atau di daerah inilah, yang penampangnya lebih kecil sehingga dia punya kekuatan yang lebih kecil pula. Nah, kurang lebih konsepnya kayak gitu. Sama aja di SRPMK. Sendi plastis. Dia tuh leleh di daerah sini. Makanya yang diutak-atik itu bajanya. Kenapa bajanya? Karena baja setelah melampaui titik lelehnya, dia akan berubah dari yang tadinya elastis. Elastis itu kalau ditarik dia bakal ditarik, terus bebannya dilepas, dia bakal balik seperti semula. Nah, kalau plastis itu apa? Kalau ditarik, dia nggak bakal balik semula lagi. Jadi, si balok itu dilemahkan di daerah sekitar sini. Oke ya. Sendi plastis itu apa? Nih, lanjut ya. Namanya aja, sendi plastis. Jadi ini seolah-olah itu dari yang tadinya itu kayak begini. Dari yang tadi seolah-olah tuh kayak gini. Seolah-olah ya. Dari tadinya begini. Dari yang tadinya begini kaku dia, antar portal itu kaku. Jadi seolah-olah di sini tuh kayak ada sendi gitu loh, gara-gara material si bajanya tuh leleh. Makanya yang kita utak-utik itu ya konfigurasi tulangannya. Itu supaya dia seolah-olah kayak ada sendi di sini gitu loh. Gara-gara material bajanya mencapai tegangan plastis. Nah, oke ya. Itu kurang lebih kayak gitu. Terus kenapa sih harus pakai SRPMK? Jadi pertama gini, kalau di pembebanan ya, kita biasa kalau dikasih pelajaran, kita ambil beban yang paling tinggi. Dari segala macam beban kita ambil yang paling tinggi. Udah gitu, semisalnya masih gagal, oke kita kalikan dengan faktor pembebanan, bebannya dikaliin, digedein lagi, udah ambil yang paling tinggi, digedein lagi. Ternyata, oh masih gagal juga strukturnya. Kita ambil lagi kombinasi beban yang tertinggi pula dari masing-masing pembebanan. Lift load, dead load, gempa, kita ambil yang paling tinggi. Masih gagal juga, kekuatan materialnya kita reduksi, dikurangin kekuatannya. Ya, misalnya kayak baja, kekuatan tariknya itu 0,9. Jadi kalau yang tadinya aslinya si baja secara teoritis itu punya kekuatan buat nahan beban 100 kilo, diturunin. Oh ini beban batasnya tuh 90 kilo, dia bisa memikul bebannya. Udah gitu, oh ini masih gagal juga. Ada sendi plastis. Kalau misalnya masih gagal juga ya, ada sendi plastis, efek goyangan berkurang. Ini nanti bakal kita bahas. Kalau sendi plastis itu gagal juga, itu namanya nasib bencana. Oke ya, jadi itu konsep desain SRPMK, desain yang aman. Ya, aman. Karena double-double itu pengamannya. Terus bagaimana cara kerja SRPMK? Kita lihat kalau misalnya portal tadi dibebani gempa dari kiri. Ini ceritanya nggak pakai SRPMK nih. Dia tuh, nah goyangannya bakal segini nih. Ya, jauh. Sedangkan
beban gempa itu dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri kanan. Bayangin aja kalau ini di siniin, kira-kira bakal seberapa tinggi gelincirnya dia itu. Oke, itu baru kiri sama kanan. Sedangkan gempa sendiri juga ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Wah, itu tambah ribet lagi. Cuman kita belum nyampe ilmunya sampai situ. Terus sendi plastis tadi SRPMK itu andilnya di mana? Andilnya itu di sini. Jadi seolah-olah kan di daerah sini dilemahkan dan dia seolah-olah ada sendi di daerah balok sini. Kalau ada gempa, nah kurang lebih begini. Yang meleot itu si baloknya. Ya, baloknya yang meleot. Jadi seolah-olah ini dia ada sendi di sini. Baloknya tuh yang meleot karena kita lemahkan di bagian sini. Meleot. Dari yang tadinya begini, jadi kan nggak terlalu jauh. Ini span-nya berapa? Coba bandingin sama yang ini, kan jauh banget. Nah, itu konsep desain SRPMK, ngelemahin di bagian baloknya. Oh ya, maksudnya ini yang meleot itu bukan ketika ada gempa rencana. Gempa rencana itu ini, ya gempa rencana yang udah diambil yang paling gede. Ini gempanya udah diambil yang paling gede, bukan itu. Bukan ketika gempa yang ada itu, tapi ketika gempa yang terjadi itu melebihi gempa rencana. Jadi kalau ada gempa rencana dia masih baik-baik saja gitu. Kalau lebih dari gempa rencana dia bakal kayak gini. Udah gitu ada juga permasalahan di lapangannya itu, yaitu kalau pakai cara biasa dia tulangan di daerah tumpuan itu rapet-rapet. Jadi pertama udah susah bikinnya, kedua ada kemungkinan besar beton itu yang ada kerikil-kerikilnya, itu kerikilnya nggak bisa masuk ke dalam sini secara sempurna, nggak bisa ngerata sempurna. Ada yang ketahan lah, ada ini spasinya kecil-kecil ya. Nah ini kecil banget ya. Nah itu daripada bahaya, ya udah pakai konsep SRPMK, tulangan di daerah. Yang ini tuh agak sedikit renggang-renggang. Itu kata Mbak Kakung kita.